Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia di dunia ini adalah kesempatan yang sangat berharga namun terbatas. Waktu ibarat pedang, jika Anda tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memotong Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap detik yang berlalu adalah nikmat yang harus disyukuri dengan ketaatan. Banyak manusia yang terlena dengan gemerlapnya dunia, mengira bahwa usia muda akan terus abadi dan kesehatan akan selalu terjaga. Padahal, kematian datang tanpa permisi, menjemput siapa saja yang telah tiba ajalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Ketika penyesalan itu datang di saat nyawa sudah berada di kerongkongan, maka segala bentuk pertobatan tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Hadis ini menegaskan bahwa pintu tobat senantiasa terbuka lebar bagi setiap hamba, selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan atau belum mengalami fase sakaratul maut yang diambang kematian. Jika tanda-tanda kematian itu sudah nyata, dan nyata pula hisab di depan mata, maka kesempatan untuk memperbaiki diri telah tertutup rapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan penyesalan yang mendalam dari orang-orang yang melalaikan perintahnya ketika maut datang menjemput mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100, digambarkan bagaimana mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsuna." Ayat ini menguraikan bahwa ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hal itu sekali-kali tidak mungkin terjadi, karena itu hanyalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia untuk senantiasa menanamkan kebaikan dan memperbanyak amal soleh sedini mungkin, tanpa menunda-nunda waktu. Doa dan ikhtiar harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan, agar kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunda amal baik dengan dalih masih muda atau masih memiliki banyak waktu adalah bentuk tipu daya yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam penyesalan yang tiada akhir, di mana penyesalan tersebut baru disadari ketika segalanya sudah terlambat. Sebagai bentuk kehati-hatian agar seseorang tidak tergolong ke dalam kelompok yang merugi di akhir hayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa memohon ketetapan iman dan akhir yang baik, husnul khotimah, melalui doa. Di antara doa yang dipanjatkan adalah agar diberikan kelapangan hati untuk bertobat sebelum ajal menjemput, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk memohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Doa yang dipanjatkan secara istiqomah merupakan bukti bahwa seorang hamba menyadari kelemahannya dan senantiasa bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Bagi seorang hamba yang beriman, menjaga kesinambungan ibadah hingga embusan napas terakhir adalah sebuah perjuangan yang menuntut keikhlasan tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, bahkan ketika seseorang sedang menghadapi detik-detik sakaratul maut yang sangat menegangkan. Pada fase kritis tersebut, iman seseorang benar-benar diuji, dan hanya mereka yang senantiasa membiasakan lisannya dengan zikir dan hatinya dengan takwa yang akan mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat tauhid sebagai penutup usianya di dunia. Keteguhan iman di akhir hayat ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menjaga pandangan dan hatinya dari perkara-perkara yang syubhat serta haram selama masa sehatnya. Seseorang yang terbiasa memberikan makanan dan nafkah yang halal bagi diri dan keluarganya akan memiliki hati yang lebih bersih dan bercahaya, sehingga lebih mudah menerima taufik menjelang ajalnya.
Sebaliknya, keterikatan yang terlalu kuat pada harta benda dan kedudukan duniawi seringkali menjadi penghalang terbesar bagi seseorang untuk melepaskan kehidupannya dengan ridho, yang pada akhirnya memicu kepanikan dan penolakan batin saat malaikat maut datang menjalankan tugasnya. Hubungan sosial dan bagaimana seseorang memperlakukan sesama manusia semasa hidupnya juga memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan kemudahan di akhir hayat. Seseorang yang gemar menyambung tali silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan menunaikan hak-hak sesama tanpa kezaliman, akan mendapati jiwanya lebih tenang saat menghadapi perpisahan dengan dunia. Segala bentuk kezaliman, baik berupa utang yang sengaja tidak dibayar maupun kehormatan orang lain yang dirusak, akan menjadi beban berat yang menggelisahkan batin, sehingga menyulitkan ruh untuk keluar dengan damai karena masih terikat dengan urusan kemanusiaan yang belum terselesaikan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sandaran bagi setiap hamba dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan ujian dan rintangan. Tanpa adanya inayah dan taufik darinya, manusia tidak akan pernah mampu melangkah di atas jalan ketaatan atau bahkan selamat dari berbagai fitnah yang melanda. Setiap detak jantung dan embusan napas adalah bukti nyata dari rahmatnya yang terus mengalir, yang menuntut kita untuk selalu menghadapkan hati dan memohon perlindungan hanya kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam setiap fase kehidupan, terutama ketika seseorang berada di titik paling rapuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu pertolongan bagi hamba-hambanya yang berserah diri secara total. Ketika kesulitan terasa begitu menghimpit dan logika manusia tidak lagi mampu menemukan jalan keluar, disitulah keimanan diuji untuk meyakini bahwa kemudahan selalu menyertai setiap kesulitan. Pertolongannya seringkali datang dari arah yang tidak pernah diduga-duga, sebagai jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kekhusyukan dan air mata di keheningan malam. Menjelang akhir hayat, di saat segala daya dan upaya manusia telah mencapai batasnya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penentu yang paling agung. Pada momen sakaratul maut yang penuh dengan kegoncangan tersebut, hanya hamba yang mendapatkan rahmat dan keteguhan darinya, yang akan mampu menghadapi ujian terakhir dengan tenang. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada detik-detik krusial inilah yang membedakan antara akhir kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keselamatan, dengan akhir kehidupan yang dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam. Oleh karena itu, setiap hamba diperintahkan untuk senantiasa menggantungkan harapannya hanya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir yang tidak pernah putus. Keyakinan bahwa tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongannya, harus mendarah daging dalam setiap aktivitas harian. Ketika seorang manusia telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung utama, maka segala bentuk ketakutan akan masa depan dan kecemasan akan datangnya ajal akan berubah menjadi kedamaian batin yang menuntunnya pada keselamatan. Manifestasi tertinggi dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terlihat dari bagaimana Dia menggerakkan hati seorang hamba untuk senantiasa bertobat dan kembali kepadanya sebelum waktu yang ditetapkan tiba. Kesadaran untuk bersujud, meratapi dosa, dan memperbaiki diri bukanlah semata-mata hasil dari pemikiran manusia, melainkan bentuk taufik dan hidayah yang sangat mahal harganya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia akan memudahkan jalan baginya untuk menjauhi kelalaian, sehingga saat ajal menjemput, hamba tersebut berada dalam kondisi terbaik dan paling bersih di hadapan penciptanya. Kehadiran pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga menjadi benteng pelindung yang menjaga akal dan sanubari manusia dari keputusasaan ketika menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali beban mental dan spiritual terasa begitu berat, hingga membuat seseorang merasa seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk berbenah. Namun, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendahului murkanya, memberikan rasa optimisme di dalam jiwa bahwa ampunannya jauh lebih besar daripada seluruh dosa yang pernah dilakukan, sehingga memotivasi hamba untuk bangkit dan terus mengejar ketertinggalan amalnya tanpa menunda lagi. Di samping itu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewujud dalam bentuk dipertemukannya seorang hamba dengan lingkungan yang soleh dan sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan pada akhirat. Ketika seseorang mulai tergelincir ke dalam kelalaian atau mulai menunda-nunda amal kebajikan, kehadiran orang-orang soleh di sekitarnya menjadi perantara hidayah yang mengetuk pintu kesadarannya. Melalui nasihat yang tulus dan teladan yang baik dari lingkungan tersebut, seorang hamba akan terjaga semangatnya untuk terus konsisten berada di atas jalan takwa, sehingga risiko untuk terjatuh dalam penyesalan di akhir hayat dapat diminimalisasi sedini mungkin.
Pada akhirnya, semua bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh seorang hamba selama di dunia akan bermuara pada satu ketetapan yang paling mahal, yaitu anugerah keikhlasan di dalam dada. Ketika keikhlasan telah merasuki jiwa, setiap amal ibadah yang dilakukan tidak lagi dicampuri oleh riya, sum'ah, atau ketergantungan pada pujian makhluk. Keikhlasan inilah yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dia berkenan memberikan bimbingan khusus bagi hamba tersebut agar tetap teguh dan tidak goyah dalam memegang tali agamanya, bahkan ketika badai fitnah dunia datang silih berganti menguji keimanannya. Ketenangan sejati yang lahir dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga menjadi modal utama bagi seorang hamba ketika ia harus melepaskan segala hal yang dicintainya di dunia. Saat maut mendekat, harta, keluarga, dan jabatan tidak lagi mampu memberikan manfaat sedikit pun, kecuali apa yang telah diinfakkan di jalannya. Pada momen yang penuh kepasrahan tersebut, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam bentuk kelapangan dada yang luar biasa, sehingga seorang hamba tidak merasa berat atau takut kehilangan dunianya, melainkan merasa ridho dan rindu untuk segera menemui zat yang selama ini disembah dan dicintainya dengan tulus. Kemudahan dalam melepaskan keterikatan duniawi tersebut merupakan buah dari keyakinan yang mendalam bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik dan lebih kekal. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hati hamba dari rasa was-was yang sengaja diembuskan oleh setan pada detik-detik terakhir kehidupan. Ketika pandangan mata batinnya mulai disingkapkan untuk melihat tempat tinggalnya di surga, segala keletihan, penderitaan, dan perjuangan yang melelahkan selama hidup di dunia seketika sirna, berganti dengan kerinduan yang membuncah untuk segera meraih rahmat dan ampunannya yang maha luas. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian perjalanan spiritual ini, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung akan tampak jelas ketika Dia menyambut jiwa yang tenang tersebut dengan firman-Nya yang penuh kasih sayang. Setelah melalui perjuangan panjang melawan hawa nafsu dan konsisten menjaga iman di dunia, hamba yang beruntung ini akan dipanggil untuk masuk ke dalam golongan hambanya yang diridhoi dan dipersilakan melangkah menuju surganya. Pertolongan inilah yang menjadi muara akhir dari segala doa, air mata, dan keikhlasan yang telah tertanam selama hidup di dunia. Semoga uraian ini bermanfaat dan senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengharap pertolongannya dalam setiap embusan napas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.